PT Berkacitra Niningrat Sejati adalah perusahaan yang didirikan dari tahun 2018, yang dimana usia kami saat ini belum sampai 6 tahun. Hanya saja kami merupakan perusahaan spesialis gas medis, nuskol, serta spesialis untuk peralatan rumah sakit yang memenangkan Rumah Sakit Pertahanan Nasional, yaitu Panglima Sudirman di Bintaro. Jadi mega projectnya kami itu adalah 26 lantai yang ada di Bintaro ya saat ini. Oke, kami beradanya kantor pusat kami di Bekasi, yang dimana kami mempunyai kantor cabang di Surabaya, serta kami mempunyai pabrik di Sidoarjo, yang dimana perusahaan kami ini bukan hanya main gas medis. Perusahaan kami merupakan main yang namanya itu nuskol, pneumatic tube, kemudian kami main gorden, kami main yang namanya itu dia vinyl, hand railing gitu. Jadi hampir semua pekerjaan satu rumah sakit yang spesialis itu kami yang tangani seperti itu. Jadi kadang-kadang saya juga cukup ini juga ya, satu proyek itu Linda bisa menang 6 sampai 7 pekerjaan. Oke ya, lanjut. Tata nilai perusahaan kami adalah BCMS. BCMS itu Brilliant, Kolaboratif, Motivation, serta Service Excellence. Yang dimana perusahaan kami mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan yang berperan aktif untuk mendistribusikan, untuk memproduksi alat-alat kesehatan yang dimana dengan kualitas terbaik, dengan harga yang kompetitif, demi membangun Indonesia sehat, Indonesia bermutu, serta Indonesia produktif. Oke, perusahaan kami tersebut ya kan, yang dimana mempunyai satu moto, build more trust with more effort. Kami melakukan banyak upaya lebih, usaha lebih untuk yang namanya itu memberikan yang terbaik untuk pelanggan kami. Oleh sebab itulah proyek kami hampir seluruh Indonesia itu tahu siapa BCMS. Oke, baik. Saya tahu bahwa sukses itu tidak akan pernah hadir untuk orang yang pasif. Sukses itu hadir untuk orang yang optimis, orang yang tidak pernah menyerah, itu, ya kan? Yang dimana kami sendiri telah memiliki seluruh legalitas yang diminta oleh pemerintah, ya, dari yang namanya MK 003 pemasangan instalasi gas medis, ya kan, pipa dalam bangunan, IN 007, bahkan kami sendiri pun juga tergabung dalam 5 asosiasi. Asosiasi pertama adalah Asosiasi Aspaki. Apa itu Aspaki? Aspaki itu adalah produsen alat kesehatan di Indonesia. Karena saat ini Linda adalah merupakan produsen BCMS. Yang kedua, kami ini anggota dari Gapkeslab. Jadi seluruh gabungan usaha yang berupa perusahaan itu masuk di dalam kategori asosiasi hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu kami adalah anggota dari instalasi gas medis, yang dimana kami tidak mengerjakan tanpa kami belajar. Kami masuk asosiasi, kami belajar dari satu waktu menuju waktu selanjutnya untuk mengupgrade, ya kan? Yang dimana kami juga termasuk anggota Kadin dan kelistrikan. Oke, baik. Kami mempunyai 5 ISO, yaitu 9001, 14001, 13007, 13485 untuk Alkes, kemudian 4501 sampai 37001. Kami memiliki semua hal tersebut. Oke, yang dimana perusahaan kami, ya kan, telah memiliki sertifikat hak merek. Jadi saya memberi satu buah merek. Mereknya itu adalah Burn Medical Care. Burn itu nama anak saya, anak laki-laki saya. Ya, yang dimana BCMS itu adalah inisial dari kedua nama anak saya. Jadi saya memotivasi, saya sebagai seorang mama, saya memotivasi diri saya sendiri bagaimana saya sebagai seorang mama bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Oke? Ini adalah sertifikat merek kami, yang dimana kami telah didatengin nih sama Kemenkes. Untuk apa? Untuk yang namanya itu diperiksa.
Linda, BCMS, kamu benar nggak sih sudah melakukan regulasi pemerintah bahwa kamu sudah mengikuti saya? Bagaimana caranya membuat alat kesehatan yang baik dan benar? Kami sudah lulus untuk hal tersebut. Ya, BCMS telah lulus untuk hal tersebut. Jadi kami bisa membuktikan bahwa kami punya CPAKB yang dimana kami juga mempunyai yang namanya surat distribusi alat kesehatan. Jadi kami selain kami itu memproduksi, kami juga mendistribusikan karena kami adalah aplikatornya, gitu. Kami adalah aplikatornya yang dimana selain CDAKB, kami juga telah mengantongi izin edar. Ini yang paling penting. Karena sekarang hampir rata-rata apa yang ada di rumah sakit itu menjadi alat kesehatan. Seperti itu ya, yang dimana izin edar kami sudah dapat dan yang paling penting dari yang penting ya kan, yaitu kami sudah memiliki TKDN. Ya. Ini dia. TKDN kami paling kecil itu 37,62, paling besar 60, sekian, yang dimana kalau perusahaan-perusahaan instalasi gas medis yang belum punya TKDN dulu, kamilah perusahaan yang pertama yang memiliki TKDN itu. Ya, oke, lanjut. Kemudian ini merupakan TKDN kami ya sampai 62. Oke, ceritakan ya. Saya kerja sebagai seorang direktur, bukan serta-merta langsung menjadi direktur. Saya berproses kurang lebih sekitar 18 tahun untuk hal tersebut. Dimulai dari seorang administrasi sampai pada akhirnya saya menjadi seorang marketing. Pada akhirnya saya punya perusahaan saya sendiri, di mana saya selaku direktur, saya juga bisa yang namanya mengelas. Jadi sertifikat itu kami hadirkan bahwa saya belajar di Asosiasi ENMI untuk instalasi. Tapi bukan saya saja yang belajar adalah anggota-anggotanya saya, baik sebagai seorang pelaksana, sebagai seorang pemelihara. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang dimana kami ini pada saat kami selesai melakukan instalasi gas medis, kami nggak serta-merta udah ya, bye-bye ya. Tidak. Tugas tanggung jawab kami terakhir itu adalah menghadirkan BPFK. Apa itu BPFK? BPFK itu adalah badan untuk pengawas alat fasilitas alat kesehatan, ya kan? Yang dimana kami hadirkan untuk suruh memeriksa apa hasil kerja kami, sehingga nanti rumah sakit akan mendapatkan sertifikat inspeksi atau surat. Satu lagi adalah surat yang terbaru itu adalah surat inspeksi dari Kemenkes. Ini tugas akhir kami, ya. Ini tugas akhir kami. Jadi setelah kami selesai, kami panggil BPFK. BPFK sebagai pihak ketiga, dia akan melihat hasil kerja kami. Hasil kerja kami ini baru bisa dibilang bagus atau tidak bagus setelah rapot kami keluar. Pekerjaan kami sampai di sini. Oke, yang dimana kami ini bukan hanya sekedar seorang spesialis untuk instalasi oksigen, air, vakum, kompresor, tidak. Kami juga saat ini bersama dengan Pertamina. Pertamina lagi bikin laboratorium RTC, ya kan, untuk melihat dia punya kandungan gas, ya kan, kandungan hasil minyak bumi gitu kan. Itu pun juga kami yang mengerjakan. Jadi bukan cuma untuk rumah sakit aja ya. Oke, baik. Lalu kami ini lebih dikenalnya dimulai dari sebuah perencanaan. Apa itu perencanaan? Jadi kayak rumah sakit, Bu, saya punya gambarnya, tapi saya nggak tahu nih bakal pakai pipa tembaga berapa banyak, outlet berapa banyak, ya kan? Nah, biasanya rumah sakit itu meminta sama kami, ataupun seandainya kata pemerintah lagi bangun nih rumah sakit 10 lantai, ya kan? Nah, kan biasanya dia pakai perencana nih, konsultan perencana. Nah, konsultan perencananya itu biasanya cari Linda, saya lagi mau bangun nih rumah sakit POM nih, ya kan, 12 lantai. Tolong Linda, kamu bikinin ya perencanaannya. Nah, kami yang bikin. Cuman kami bilang sama si perencana, jangan lupa ya masukin merek kami ya. Setidaknya
Kami akan berusaha sekuat tenaga kami, maksimal kami untuk menang. Tapi tinggal rezeki siapa itu. Ya, oke, baik. Yang dimana, kenapa saya bilang rezeki siapa itu? Karena gini, saya menang waktu di Kemenhan, di 26 lantai Kemenhan. Apakah merek saya ada di situ? Jawabannya, tidak ada. Nama saya direkomendasikan oleh Menkontraktor. Cari Ibu Linda Chen, cari Berkat Citrani. Nah, disitulah kami membangun kepercayaan. Saya harus presentasi itu. Saya baru tahu waktu itu namanya Karung Kit, namanya Karung Kit Daniel kalau nggak salah, Pak Daniel kalau nggak salah ya. Nah, jadi mesti presentasi di Karung Kitnya, mesti presentasi dengan 13 jajarannya, sampai pada akhirnya, baiklah Linda, bermedical care, silakan masuk di 26 lantai kami. Nah, ternyata nggak sampai situ. Vinilnya disuruh ngerjain, hand railingnya suruh ngerjain, pasang tanki liquidnya dia, gitu kan. Nah, sampai sini ya. Nah, kami ini juga yang tadi saya bilang, kami juga main busko dan kami main servis. Jadi contoh kalau misalnya pihak rumah sakit, Lin, gue udah dipasang instalasi gas medisnya, tapi aku rasa bocor. Bagaimana itu? Saya akan datang, saya akan melakukan klarifikasi apa yang salah. Ya kan, apa yang salah? Kalau misalnya, oh ternyata pipa yang dipakai bukan pipanya tipe L, tipenya adalah tipe M. Oh pemasangannya jelek, dia nggak pakai yang namanya itu fitting, dia langsung bulut-bulut bengkok-bengkok aja. Atau pipa tembaganya itu tidak sesuai dengan standar yang harusnya ukuran 1/5/8 dikasih 7/8 dari awal hingga akhir, itu tidak bisa. Oke, lanjut kita. Oke, ini saya bicara tentang ini saya akan tampilkan satu buah video yang dimana video ini adalah hasil pekerjaan kami di salah satu rumah sakit, yaitu di Malang. Di Malang itu saya kerja di Universitas Brawijaya Malang. Yang kedua saya kerja di RSUP Klaten, ya, Suraji Tirto Negoro Klaten. Saya terus terang, saya kerja ini bukan saya melihat seberapa mau kaya saya di dunia ini, tapi saya kerja gas medis itu karena passion saya. Karena waktu dulu, mungkin sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu, mama saya keluar masuk rumah sakit. Dari VIP sampai kelas bangsal saya pernah melihatnya. Ya, jadi secara otomatis apa yang bisa saya bantu? Saya nggak tahu di dalam hidup saya kenapa Tuhan kasih saya tuh maksudnya kesempatan. Padahal saya bukan orang rumah sakit, bukan orang alkes, cuma saya diberi jalan itu, ya kan? Dan itulah yang tadi yang disampaikan bahwa kebaikan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sistem instalasi gas medis, yang dimana mungkin saya akan memberitahu bapak ibu, bapak-bapak, gitu kan, bapak ibu, ya benar. Yang dimana di situ kalau di ruangan sentral gas medis wajib minimal ada 4. Kalau dia mempunyai ruangan OK, ya kan? Yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah N2O, yang ketiga adalah vakum, yang keempat adalah kompresor RF. Ya, oke ya. Yang dimana kami punya produk, ya kan, yaitu manifold automatic oksigen, yang dimana manifold automatic oksigen kami ini sudah digital, dimana pada saat kita memiliki, kalau tabung kosongnya, tabung kirinya kosong, dia akan pindah ke kanan. Kalau kanan kosong, dia akan pindah ke kiri. Tapi saya selalu bilang, kalau kamu punya ini, IPRS kamu tidak peduli, percuma ya. Karena nanti kalau dua-duanya kosong, karena dia udah biasa gitu kan. Nah, apa terjadinya? Seperti itu. Jadi memang harus benar-benar IPRS-nya itu harus mempunyai tanggung jawab itu. Baik. Oke ya, yang dimana dia secara display keunggulannya yang tadi dibilang mempunyai digital display, kemudian dia punya sensor, kemudian dia bergaransi 2 tahun, ya kan. Habis itu produk ini pun juga sudah mempunyai izin edar dan sudah mempunyai TKDN kurang lebih sekitar 37,62. Ini paling kecil saya. Ini produk saya paling kecil punya TKDN. Oke ya, lanjut Amanda. Oke, kurang lebih nanti dia seperti ini. Ini adalah spesifikasi untuk material barang, yang dimana semua spesifikasi ini bisa Bapak Ibu lihat di website kami.
Kami satu-satunya perusahaan yang benar-benar terbuka membiarkan baik kompetitor, baik yang namanya kolega, baik pun yang namanya teman, habis itu semua khalayak orang banyak bisa melihat perusahaan kami. Jadi kami perusahaan yang open, silakan, gitu kan, gitu ya. Yang dimana kami juga punya meaningful touchscreen, yang dimana itu udah touchscreen, dimana IPRRS-nya dia bisa memantau instalasi gas medisnya langsung dari handphone. Ini sampai sini kami, oke ya, oke lanjut. Kayak tadi ini mungkin masalah, oke ini data teknisnya ya tadi bisa dilihat di website kami gitu kan. Habis itu, nah ini kelihatan nih, ini hasil kerja kami yang dimana misalnya di atas itu ukuran 2x20, habis itu ukuran yang 2x16 gitu kan. Nah ini ya, kalau misalnya rumah sakit belum pindah, aku belum sanggup nih beli manual otomatis, nggak apa-apa, beli aja yang satunya lagi, yang manual gitu kan. Nah, yang manual itu adalah yang seperti ini ya kan. Kami walaupun manual, kami mempunyai regulatornya 2. Jadi bukan nanti regulatornya 1, habis itu nanti regulator yang di tengah rusak, habis itu gak bisa regulatornya rusak. Enggak, kami punya 2, kami selalu punya cadangan. Kalau yang satu rusak, silakan mengalir yang dari satunya lagi. Ya, jadi kami memikirkan hal-hal hal-hal tersebut, ya kan? Oke, lanjut Amanda. Oke ya, lanjut. Habis itu ini adalah izin edarnya kami, gitu kan? Karena memang pemerintah harus AKD. Jadi barang-barang kami ini adalah barang-barang yang kami produksi sendiri, kami bikin nama sendiri, gitu kan? Oke, lanjut. Ini adalah mesin vakum, yang dimana mesin vakum kami ada 2 hal, ada yang horizontal, ada yang vertikal, yang dimana saya harus mengakui bahwa saya tetap menggunakan merek Germany, yaitu Baker. Ya, saya menggunakan merek Germany yang Baker, yang dimana saya rangkum, saya rangkai menjadi satu kesatuan, ya. Di mana dia punya filter 2, dia punya mesin 2. Nah, itu saya rangkai, itu dari Baker, dari Germany ya. Hanya saja, apakah bisa itu dijadikan satu buah alat kesehatan? Tidak bisa. Harus ada perusahaan satu yang dimana dia merakitnya, mengassembly-nya menjadi satu merek. Itulah akhirnya kami yang kasih merek Burn Medical Care, dan kami juga yang bikin izin edarnya kepada si Kemenkes, oke ya. Yang dimana dia punya tangkinya tetap buatan Indonesia. Dia punya kontrol panelnya itu tetap buatan Indonesia. Kami merendingnya seperti itu, ya kan. Sehingga satu kesatuan kompak itu jadi ya. Nah, dia mempunyai 2 tipe. Yang pertama oil free, yang kedua adalah oil lubricant. Untuk mesin vakum ini sebaiknya menggunakan oil lubricant supaya lebih tahan lama gitu. Jadi untuk menggerakkannya itu dia hanya menggunakan oil saja. Oke, baik Amanda. Langsung skip aja Amanda ya. Ini yang vertikalnya, jadi ini harus ada 2. Nah, Belinda, kenapa sih vertikal horizontal? Jadi saya main di katalog, perusahaan saya main di katalog, perusahaan saya juga main di rumah sakit, Hermina, Mayapada, habis itu Eka Hospital, Mandaya, itu bersama dengan kami. Secara otomatis kami harus bisa menghadirkan barang A, barang B, seperti itu. Oke, lanjut Amanda. Kayak ini yang tadi saya bilang, kontrol otomatiknya yang kami bikin sendiri, dan kami mempunyai R&D kurang lebih sekitar 28,5% dalam TKDN. Oke, lanjut aja Amanda. Oke, nah ini adalah kompresor air. Kalau kompresor air itu sama kayak vakum, cuman yang beda itu adalah dia mempunyai filter-filter. Nah, filter-filter itulah yang mencari udaranya menjadi kering dan udaranya tidak memiliki bakteri, ya kan? Yang dimana mesin yang kami pergunakan tetap buatannya dari Hitachi Jepang. Flue Air itu adalah dari Thailand. Hanya saja kami compact sehingga masuklah izin edarnya, yaitu alat kesehatan dalam negeri. Gitu, seperti itu ya. Oke ya, yang dimana
Mesinnya juga sama, kurang lebih kayak begini ya, dia punya control panel dan pastinya kami punya tangki itu memiliki sertifikat bejana tekan dari Deptaker, jadi sudah aman seperti itu. Oke, lanjut aja Manda. Ya. Ya. Oke, ini adalah yang vertikalnya, gitu kan? Ini adalah spesifikasinya. Oke. Nah, ini yang kemarin saya baru pasang di RSCM. Apa ini Belinda? Ini namanya adalah Master Medical Alarm Gas. Jadi kalau misalnya sentral saya ada kurang lebih di 200 meter dari tempat IPRRS. Apakah IPRRS-nya akan sebentar-bentar dia akan jalan? Habis itu dia lihat kanan saya berapa ya? Tidak perlu. Dia hanya cukup menaruh alat ini, ya kan, di dalam alat ini sehingga dia udah tahu berapa tekanan gasnya. Oh, oksigen saya 5 bar, oh oksigen kiri kanan saya sisa 3 bar sama 2 bar. Secara otomatis dia akan ke situ. Seandainya kata dia tekanannya turun, secara otomatis dia akan bunyi. Ya, jadi inilah indikatornya, yaitu master alarm. Seperti ini ya. Nah, dia menggunakan displaynya udah digital, tombol, sensor, segala macamnya udah oke. Nah, tersedia 1-6 gas yang dimana alat ini ya kan, alat kesehatan ini sudah memiliki izin edar dan sudah memiliki TKDN kalau nggak salah 44, sekian seingat aku, tapi nggak sampai 45, 44, sekian. Ya, ini dia ya kan. Kemudian yang paling terpenting daripada yang terpenting dari sebuah sistem gas medis, yaitu pipa tembaga. Oke. Saya sering jalan pergi ke daerah yang dimana di daerah, Bu, belum setahun udah bocor, Bu. Ternyata saya periksa apa yang terjadi. Pipanya itu tipenya tipe M. Standar dari Kemenkes adalah tipe L. Ya, jadi acap kali seorang aplikator dia nakal. Tapi kalau saya bilang kadang-kadang nakal gitu kan, karena mainformnya juga, saya cuma punya duit begini, saya mau menang. Nah, pada akhirnya apa? Yang dirugikan, yang dirampas haknya itu adalah si rumah sakit sendiri sama si pasien sendiri. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa ini harus tipenya itu adalah tipe L, ya, yang dimana dengan bantuan fitting kemudian dipakein yang namanya kawat plus dengan oksigen asetilit itu dilas, gitu kan. Nah, ini dia ya, dilas jadi kesatuan yang dimana pakai juga yang namanya itu adalah nitrogen. Jadi dialirin nitrogen ya, supaya pada saat melas dia tidak ada terjadi korosi seperti itu. Yang dimana kami punya kopertuk ini sudah ada dari Sukovindo, yaitu pipa tembaganya 99, sekian, dan dia juga sudah mempunyai uji hidrostatiknya. Oke ya, nah dia juga mempunyai surat informasi dari produk. Jadi kalau barang-barang kami bukan termasuk alat kesehatan, kami menyertakan surat informasi produk itu. Jadi bukan apa itu barang, sama sekali tidak. Ya, oke ya. Ini adalah sub of valve kami, yang dimana sub of valve kami seperti ini. Sub of valve kami ini yang biasa terpasangnya di ruangan suster-suster. Jadi nggak pakai yang regulator yang bulat lagi, analog, tidak. Jadi dia menggunakannya digital. Jadi si suster itu ketika tekanannya turun, dia udah tahu dan dia bisa bunyi kalau alarmnya, ya kan. Nah, ini adalah medical ini yang dimana TKDN-nya 39, sekian, yang ini pas 45%. Seperti itu ya. Jadi kami sudah memiliki digital yang dimana tetap kami mempunyai tripas body yang dimana untuk menutup aliran gas, ya kan, yang dimana kami juga memiliki pipa tembaganya disesuaikan dengan ukuran dari si ruangan rawat inap tersebut, gitu kan, yang dimana tersedia dari 1 gas sampai 6 gas. Jadi kalau misalnya Bu Linda saya mau 6 gas sampai karbon dioksida, ya bisa seperti itu ya. Nah, ini merupakan data teknis. Kemudian nah kalau untuk kalau misalnya untuk digital alarm masuk of valve itu adalah barang-barang yang dimana
Kalau suit of alarm bukan alat kesehatan, tapi kalau digital alarm ini merupakan alat kesehatan. Jadi sesuatu alat yang bisa pindah sendiri, yang bisa mengeluarkan bunyi, itu disebut dengan alat kesehatan. Kalau dulu kan yang menempel, kalau sekarang apa yang pindah tanpa bantuan manusia itu dibilang alat kesehatan. Seperti itu, ya. Oke, ini adalah merupakan bedhead kami. Ini adalah bedhead kami yang dimana bedhead kami ini dibuatnya di Alexindo, ya kan? Ini yang di bawah di sini itu tipenya itu adalah, oke, saya ngomongin di atas dulu. Oke, yang di atas ini tipenya itu adalah Saparis. Saya memberi namanya Saparis, ya. Yang dimana Saparis ini memiliki banyak warna. Dia memiliki 12 warna kehidupan. Berapa? Saya punya 12. Saya punya 12 warna kehidupan, yang dimana ada warna abu-abu, sama satu lagi warnanya itu adalah cappuccino, seperti itu ya. Jadi ada 12 warna, yang dimana kalau bapak ibu biasa hospek setiap bulan Oktober itu bisa menemui booth kami untuk melihat warna-warna kehidupan dari bedhead kami, seperti itu ya. Nah, yang dimana sekarang pemerintah ini dari PMK nomor 40 wajib memiliki 4 stop kontak. Kalau dulu cuman punya 2 stop kontak, tapi dengan Kris harus mempunyai 2 stop kontak lagi. Jadi di Permenkes PMK 40 tahun 2022, rawat inap harus mempunyai satu bedhead dengan 4 stop kontak, 1 saklar, satu outlet oksigen, 1 outlet vakum. Tapi sekarang, Lin, buru-buru Lin, mau beli vakum Lin, mau beli oksigen aja mahalnya minta ampun. Nah, itulah. Tapi apa yang menjadi syarat dari pemerintah, meskipun itu susah, meskipun itu gimana, itu harus tetap dilakukan, ya, karena itu adalah sebuah regulasi, ya. Ini adalah yang pertama, Saparis, yang dimana dia punya panjang 120 cm, ya kan, tingginya 22, tebalnya itu 8, seperti itu. Nah, di situ Linda juga punya yang tipenya ini adalah Tetaris. Nah, Tetaris itu yang seperti ini Tetaris, yang dimana biasa untuk di ruangan kritikal, PICU, ICU, yang dimana dia minimal memiliki 8 stop kontak yang boleh dipasang di sini atau mau pasang di mana, ini boleh, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang tipenya Cetaris. Nah, tipe Cetaris ini adalah tipe yang dimana untuk lebih ICCU gitu, yang mau stop kontaknya banyak. Tapi biasanya sih kalau sekarang ini dia pakai pendan untuk di ICU gitu ya. Oke, lanjut adalah outlet. Oke, outlet kami. Ini adalah outlet kami. Outlet itu mempunyai banyak standar. Kebetulan ini outlet adalah yang dipasang di rumah sakit Kemenhan, dan hampir rata-rata rumah sakit yang Linda pasang, dia pasang yang ini. Kenapa? Karena di dalamnya ini dia mempunyai stop valve. Dia memiliki stop valve. Jadi kalau misalnya seandainya kata outlet yang di sini bocor, secara otomatis dia hanya menutup satu saja, nggak usah nutup 30 bed yang lainnya, seperti itu ya. Nah, caranya begini. Tipenya adalah Jepang standar atau kita menyebutnya JIS. One click. Nanti tinggal nih berapa mau LPM-nya dia. Kemudian nanti cara bukanya diputar ke sebelah kanan. Ini namanya Jepang standar twist, ya kan? Nah, seperti ini ya. Nah, di mana kami juga mempunyai tipe Jepang standar yang namanya push. Nah, caranya gimana, Belinda?
Oke, caranya seperti ini. Oke, caranya begini. Ini yang akan terpasang di rumah sakit PON. Doain saya menang ya. Bersama Mika, ya kan. Hari Rabu ini saya pastinya akan negosiasi final sama mereka ya. Jadi caranya adalah sama, one click, diklik, habis itu caranya adalah di push. Oke, di push, didorong, ininya didorong. Dilihatin, oke. Ya, tadi kalau tadi di twist, yang ini di push. Nah, tapi kalau saya tetap sebagai seorang, saya selalu menganggap diri saya itu sebagai seorang owner rumah sakitnya. Jadi gimana? Oh, Bu Linda, kita lagi nggak ada duit gini. Tapi saya penjual yang dimana yang tadi saya bilang, saya nggak mau cari apa ya, maksudnya bukan keuntungan yang luar biasa itu, tapi apa yang bisa saya bantu untuk kalian, ya kan? Nah, itu ya. Jadi ada satu rumah sakit yang lagi saya bantu itu ya di Jawa Tengah. Namanya apa ya? Ketapang kalau nggak salah. Apa namanya Amanda ya? Rumah sakit daerah di 60 km dari sini. Dokter Gigi Aris Setiawan, dia minta tolong sama Linda. Tolong nggak saya Linda? Trimedika Ketapang. Dia juga sama, dia mentok masalah kris. Dulu gara-gara COVID Linda jadi kaya. Dulu saya gara-gara COVID Pak, Ibu, saya jadi kaya. Saya ngerjain Wisma Atlet, saya ngerjain moduler Tanjung Duren, saya ngerjain di Pulau Gala. Ketika orang-orang pada takut berada di rumah, justru saya keliling bersama BUMN. Bikin rumah sakit 1 bulan 300 bed jadi, 1 bulan 300 jadi, gitu kan. Nah, dan juga ada yang tipenya itu adalah ini Omeda. Nah, seperti itu ya. Kalau Omeda buat saya enggak. Kenapa? Tapi saya harus sempat menghadirkan. Why, Linda? Karena ada rumah sakit saya udah punyanya Omeda standarnya, secara otomatis saya nggak mungkin dong beli alat-alat lagi yang adapternya beda. Ya udahlah, ngikut aja ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ada yang namanya JIS gitu, ada yang Omeda. Oke, lanjut Amanda. Oke. Mungkin saya akan memperkenalkan perusahaan kali ya Amanda ya. Langsung tadi yang Alerta Amanda. Oke, saya memperkenalkan, mohon izin kembali. Saya memperkenalkan Nuskol. Nuskol kami mereknya adalah Alerta Care, yang dimana saya memberi nama Alerta itu adalah seorang wanita yang tangguh, ya kan? Itulah kenapa saya kasih nama dia Alerta. Yang dimana di sini kita ini adalah Nuskol, ya. Nuskol ini udah two-way system, udah ngomong 2 arah, yang dimana dia sudah punya handphone, ya. Kalau susternya di sono nggak ngangkat, dia bisa ngangkat lewat sini. Tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 3. Terdengarkah suara saya dengan baik, Ibu Linda? Tes. Nah, ya. Jadi kami mengeluarkan produk baru, yang dimana produk baru kami ini sudah sampai ke handphone, ya. Yang dimana dia mempunyai 3 cara untuk dia mempunyai 3 cara. Cara yang pertama terima dari handphone, cara yang kedua dia terima dari Nus Station. Oke, dia dari sini, dia terima di sini. Habis itu tinggal dia ngomong. Suster Linda, tolong dibantu dong. Papa saya mau ke kamar mandi. Tolong dibantu suster ke sini ya. Baik, gitu ya. Nah, jadi ngomongnya udah 2 arah, nggak ngomong 1 arah lagi yang dimana nggak ngomong lagi tuh yang gini, nggak ngomong lagi yang
susternya? Ya Bu, ada apa? Oh, bantuin ini. Oh ya. Udah enggak. Sekarang udah enggak zaman. Saya dulu pasang nuskol tuwe itu di rumah sakit Pertamina Simpruk pada saat COVID. Itu udah langsung ngomong tuwe. Yang dimana di sini komunikasi baik. Habis itu nanti setelah komunikasi baik ya, saya akan ke situ ya. Nah, ketika ditutup, dia akan tetap masih memberikan indikator ini. Kemudian susternya datang. Waktu susternya datang, dia punya panggilannya itu menjadi diam, di mana ada tanda hadir suster. Tapi ternyata saya sebagai suster, saya nggak bisa mengatasi masalah saya sendirian. Saya cuma tinggal pencet lagi. Saya pencet lagi. Apa ini? Ini adalah staff assist, yang dimana saya memanggil suster kedua membantu saya. Nah, nanti tinggal nih pencet begini. Habis itu kalau sudah tinggal keluar. Nah, lalu ini juga ada sebagai iniannya, yaitu panggilan code blue. Saya nggak tahu apakah rumah sakit udah sampai masa code blue atau belum gitu kan. Nah, ini adalah code blue-nya, ya. Yang dimana nanti juga ada yang namanya ini adalah panggilan food call. Food call itu yang untuk di kamar mandi. Nah, kalau susternya hadir di sini, ya, akhirnya dia berhenti. Tapi kalau dipanggil lagi begini, kalau dipanggil lagi secara otomatis, ya kan? Oke, dia agak ini nih. Oke, kalau dipanggil dia lagi, dia menjadi asisten lagi. Jadi dia butuh suster kedua lagi untuk masuk ke ruangan tersebut, ke kamar mandi tersebut untuk membantunya. Nah, ini adalah produk-produk dari kami yang dimana kami adalah pemegang merek. Kami adalah merupakan importir. PR saya dalam waktu 2 tahun, bagaimanapun saya harus bisa membuat pabrik nuskol sendiri. Oleh sebab itu saya harus punya banyak uang monopoli dalam hidup ini. Lagi saya cari. Oke, lanjut Amanda. Yang dimana kami selain punya nuskol, ya, kami juga punya yang namanya itu adalah MOT, Modular Operating Theater, yang dimana saat ini menjadi seorang princess untuk rumah sakit. Princess rumah sakit, karena habis gas medis punya, nuskol punya, dipaksa lagi, beli lagi MOT, ya kan. Nah, ini adalah MOT dari kami, yang dimana MOT kami ber-PKDN kurang lebih sekitar 44%. Ya, kami bukan hanya saja menghadirkan itu MOT, tapi kami juga menjual peralatan-peralatan rumah sakit lainnya. Seperti apa? Seperti equipment hal tersebut untuk di ICU. Contohnya adalah meja operasi, penda, kemudian nakes, kemudian lampu operasi, gitu kan, strapsi, bed pasien, itu kami memilikinya dengan merek kami sendiri, yaitu BMC. Jadi gas medisnya punya Burn Medical Care, nuskolnya punya Alerta Care, habis itu MOT-nya punya BMC. Apa itu BMC? Sebenarnya BMC itu adalah singkatan dari Burn Medical Care lagi, tapi saya sebutnya BMC supaya ya Linda jangan kamu monopoli semua lah gitu kalau di perencanaan. Baik, habis itu kami juga punya yang namanya pintu hermetic door, yang dimana untuk ruangan ICU, ya kan, ruangan OK dan lain-lain. Nah, ini adalah hermetic door-nya kami, yang dimana kami telah menjualnya banyak di seluruh Indonesia. Oke, turun aja Amanda. Bahkan untuk mencari pintu, mencari pintu anti api sekalipun, kami pada akhirnya menghadirkan barang-barang tersebut. Turun. Oke, ya. Nah, tuh seperti ini. Jadi kalau misalnya di rumah sakit, dia punya pintu-pintu pengaman yang untuk di tangga daruratnya itu sampai menggunakan untuk fire door-nya, seperti itu ya. Habis itu kami juga mempunyai yang satu lagi nih, ini mereknya Dusan. Oke, Dusan apa sih Dusan? Dusan itu adalah vinyl flooring.
yang dimana dipasang untuk di ruangan ICU, ruangan kritikal, untuk room seperti ini ya, yang dimana namanya adalah vinil seperti itu ya. Nah, kami memiliki banyak warna yang dimana kami punya yang namanya merek sendiri Dusan seperti itu ya. Tapi Dusan ini bukan pabrikasi Indonesia, karena Indonesia belum punya. Kalau Indonesia mau bikin, habis banyak kali ya tuh duitnya bikin pabrik. Nah, seperti itu. Jadi ini barang khusus untuk ini, kita tetap yang namanya tetap import seperti itu. Oke, lanjut Amanda. Oke, habis itu satu lagi mungkin saya kasih tahu bahwa kami juga merupakan distributor dari salah satu pneumatic tube. Oke, boleh dilihat ini Amanda ini pneumatic tube yang mana sudah mempunyai apa sih namanya, sudah mempunyai di e-katalog gitu kan. Boleh ambil videonya aja Amanda, buka aja videonya ya, cepat kita. Oke ya, nah pneumatic ini kami pasang juga di Kemenhan, Kemenhan 26 lantai gitu kan. Nah, di sini tuh pneumatic mungkin bagi rumah sakit nanti yang udah besar-besar ini merupakan salah satu keharusan. Tapi kalau rumah sakit yang masih kecil-kecil, mendingan punya gas medis dulu, punya dospol dulu, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pneumatic kami dari Germany, mereknya adalah Aerocom. Kami merupakan distributor dari Aerocom, ya kan? Yang dimana karena kami adalah spesialis, pada akhirnya ya kerjasamanya sama mereka, seperti itu, ya. Nah, kurang lebih seperti ini, ya kan? Oke, jadi nanti dia sampai ke laboratorium juga, apa ini, seperti itu. Oke, lanjut Amanda, kita masuk ke ini adalah alat-alat yang mungkin di masa depan akan dibutuhkan. Apa? Ini adalah mesin untuk powder packing mesin. Contoh, kalau dulu kan kita sering tumbuk, habis itu dipakein kertas, dilipat jadi mungkin dilipat jadi 4, kemudian dilipat lagi, jadi seperti apa sih namanya? Seperti kotak-kotak gitu kecil-kecil ya, habis itu dimasukin ke dalam ini. Intinya sih dulu saya bilangnya waktu masih saya kecil obat puyer. Nah, sekarang udah nggak pakai ketok-ketok lagi. Sekarang tinggal masukin obatnya, nanti mesinnya ngegiling sendiri, nanti dia tinggal keluarlah nama Linda, ya kan, Nyonya Linda 42 tahun. Nah, langsung ya. Ya rumah sakit besar lah ini, tapi saya harus tetap bicara tentang masa depan ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi, kami juga mempunyai yang namanya produk yang dimana alat kesehatan, ya aksesoris. Nah, kami juga menjual yang namanya aksesoris rumah sakit. Contoh seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Contoh seperti ini adalah hand railing. Apa nih hand railing? Supaya pada saat si pasien itu ranjang pasien itu lalu lalang mobilisasi, dia tidak akan kena tembok. Jadi waktu dia kena di sini. Habis itu hand railing ini dipergunakan apabila misalnya si pasien itu tersebut yang dimana dia lagi mau berjalan di koridor rumah sakit, dia tinggal berjalan di koridor rumah sakitnya, seperti itu ya. Nah, yang dimana kami juga punya grab bar, yang punya tempat duduk untuk di kamar mandi, kami memilikinya. Oke, habis itu kami punya yang namanya gordeng. Ke atas lagi Amanda, ke atas. Turun. Gordeng. Oh, berarti nggak ada. Ini ya dari Star aja ya Amanda. Nggak ada Amanda. Tolong di Star aja. Turun lagi Amanda. Naik lagi, naik aja Amanda. Oke. Nah, ini adalah gordeng kami. Ini adalah gordeng-gordeng dari kami yang memiliki banyak pilihan. Dan gordeng-gordeng kami ini sudah memiliki TKDR dan yang sudah memiliki TKDR serta mempunyai yang relnya itu yang kuat, gitu kan. Jujur, saya sebenarnya seorang
sama perusahaan gas medis doang. Tapi seiringan waktu, proses yang membawa saya bukan hanya jadi tukang gas medis, bahkan tukang gordeng juga saya lakukan. Termasuk yang namanya jadi tukang sound system juga saya lakukan. Linda bisa bikin sound system? Bisa. Kenapa? Karena semua hal di dalam hidup ini bisa dipelajari. Oke? Nah, ya jadi itu ini adalah gordeng-gordeng kami, ya kan, yang dimana bisa ada 2 warna dan ini sudah berkatalog dan memiliki TKDN itu, jadi aman. Boleh alat kesehatan namanya terakhir? Oke, habis itu ini adalah penutup, karena kami adalah seorang instalasi untuk gas medis, pastinya kami harus mempunyai alat kesehatan atau secondary equipment. Nah, ini adalah secondary equipment kami seperti flow meter, flow gentle, segala macam itu kami ada. Seperti itu ya. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan gitu kan. Saya Linda Chen hari ini sangat berterima kasih. Ruangan ini benar-benar sangat membuat saya bersemangat